Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatun Nisai. Saya adalah mahasiswa PAI kelas 4C. Di sini saya akan memberikan resume pada mata kuliah psikologi belajar dengan mengusung tema implikasi motivasi belajar dalam pembelajaran. Dengan dosen pengampu Ibu Hajah Dr. Ratu Sontiah dan Bapak Asep Gustiana MAG. Baik, langsung masuk saja ke dalam materi. Materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama mengenai sifat motivasi belajar, yang kedua ada bentuk motivasi belajar, yang ketiga ada proses motivasi belajar, dan yang terakhir ada teknik motivasi belajar. Oke, sifat motivasi belajar. Sifat motivasi belajar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri. In itu dari dalam diri, X dari luar diri. Nah, motivasi intrinsik ini yang berasal dari dalam diri individu. Misalkan siswa itu belajar karena didorong oleh keinginannya sendiri untuk menambah pengetahuan. Jadi, dalam motivasi intrinsik ini ada kesadaran dalam diri siswa terkait pentingnya belajar, sehingga dia mempunyai dorongan, dengan motivasinya itu mempunyai dorongan untuk belajar lebih jauh dengan dirinya sendiri, tapi tetap saja membutuhkan pihak lain seperti guru, teman, orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar diri siswa itu tersebut gitu. Nah, contoh dari sifat motivasi, contoh motivasi intrinsik ini, seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, misalnya kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatannya. Nah, contoh dari motivasi ekstrinsik, siswa belajar dengan penuh semangat karena ingin mendapatkan nilai yang bagus. Seseorang berolahraga karena ingin menjadi juara dalam suatu turnamen. Nah, dengan demikian, dalam motivasi ekstrinsik ini, tujuan yang ingin dicapai berada di luar kegiatan itu. Bentuk motivasi belajar juga ada dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua juga tetap ada motivasi ekstrinsik. Nah, ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar. Di antaranya yang pertama ada pemberian hadiah. Walaupun tidak semua belajar bisa diiming-imingi dengan hadiah gitu. Bisa juga agar anak semangat belajar itu bisa diperbaiki dalam media pembelajarannya atau cara mengajarnya dan lain-lain. Yang kedua ada saingan atau kompetisi. Yang ketiga ada memberikan pujian, dan yang keempat ada hukuman. Jadi intinya ada rewardnya, ada juga hukumannya. Nah, proses motivasi belajar. Maka kebutuhan merupakan faktor utama dalam motivasi. Kebutuhan adalah suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik. Ada juga teknik-teknik motivasi. Yang pertama ada pernyataan penghargaan secara verbal, secara lisan gitu ya, maksudnya menggunakan nilai ulangan semester sebagai pemacu keberhasilan. Yang ketiga ada menimbulkan rasa ingin tahu. Yang keempat ada memunculkan sesuatu yang tidak diduga oleh siswa. Dan yang terakhir ada menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.